Nah, kali ini kita membahas mengenai apa saja tindakan, ya. Kemudian juga personality atau juga bentuk-bentuk personel serta pengendalian culture yang dilakukan oleh dalam upaya mengendalikan budaya, ya. Bisa nggak dikendalikan? Nah, pada kali ini, ya, bahwasanya tindakan pengendalian atas tindakan bisa menjamin, ya, bahwasanya eh, kinerja pegawai, ya, atau juga bukan kinerja itu mengandung tindakan yang dapat diketahui memberikan manfaat. Malah bukan hanya memberikan manfaat, tapi memberikan konsekuensi kehancuran atau kerugian, ya, atau disebut dengan harmful pada organisasi. Nah, sekarang bagaimana mengendalikan hal itu? Ya, mengendalikan kinerja pegawai supaya seterusnya perusahaan itu bisa mendapatkan benefit, ya, kira-kira itu. Maka akan ada tindakan prevention, ya kan? Tindakan prevention artinya tindakan sebelum peristiwa terjadi. Ya, sebelum terjadi korupsi, gitu ya, sebelum terjadi fraud, apa tindakan? Preventionnya apa saja? Nah, maka dalam hal ini banyak beberapa pengendalian, ya, most action control yang didesain untuk melindungi, ya, perilaku dari karyawan. Maka dianggap tindakan efektifnya berupa pertama terlebih dahulu adalah uh, mengetahui secara efektif apa yang dilakukan oleh manajer. Artinya mengetahui tindakan yang mungkin terjadi. Jadi kalau mengidentifikasi tindakan yang terjadi termasuk di dalamnya adalah kompleksitas tingkat tinggi dan juga uncertain test environment. Artinya mengendalikan isu-isu lingkungan yang tidak dapat diprediksi. Nah, jadi contohnya adalah seperti research engineer atau juga top level management. Serta memiliki kemampuan, ya, memiliki kemampuan terkait dengan tindakan yang terjadi. Sebagai contoh adalah bagaimana mengukur keefektifan dan juga prosedur organisasi. Nah, jadi dua hal inilah yang merupakan dianggap sebagai tindakan pengendalian, yaitu mengetahui terlebih dahulu tindakan yang terjadi, serta dapat uh, menghandle apabila terjadi dua hal itu, ya. Dan yang namanya perilaku manusia tentu saja di sini punya kendala, gitu ya, atau punya apa ya, punya batasan. Perilaku itu dibatasi oleh fisik. Ya, ketika misalnya kantor dikunci, gitu kan, komputer di password, gitu kan, atau juga pagar dikunci, itu semuanya menunjukkan upaya membatasi akses secara fisik, gitu ya. Jadi akses secara fisik itu dibatasi dengan cara, ya, mengunci, membuat password dan juga membuat batasan-batasan, ya. Nah, itu caranya kita mau membatasi perilaku. Cara lainnya adalah secara administratif. Pertama berupa membatasi keputusannya, kewenangannya, ya kan, atau SO apanya, jabatannya, kan. Jabatannya hanya untuk A, jabatannya hanya untuk B, kewenangannya hanya untuk A, ya kan. Kewenangannya hanya untuk B. Tidak semua kewenangan bisa diambilnya. Nah, dengan cara itu adalah tindakan administratif. Nah, jadi udah cukup jelas, ya, bahwasanya mengendalikan perilaku itu dengan cara mengendalikan secara fisik dan mengendalikan secara administratif. Kemudian juga membatasi tugasnya. Nah, tugasnya itu hanya bagian gudang. Tugasnya itu hanya bagian akuntansi. Tugasnya itu hanya bagian pajak. Itu caranya membatasi tugasnya. Lingkup sebagai perilaku berupa upaya apa ya? Upaya membatasi perilaku manusia, pegawai tepatnya, ya. Ya, mungkin ada mau kita diskusikan, silakan. Adik-adik, boleh kita diskusi, ya, sambil apa ya, membahas bahan ini. Nah, kemudian juga mereview tindakan.
mereview sebelum tindakan. Nah, jadi review sebelum tindakan berupa rencana tindakan, kemudian juga proposal investasi dan juga anggaran juga ikut direview. Nah, jadi apa saja program, kegiatan, serta juga proposal investasi dan juga anggaran juga direview. Jadi reviewnya berupa adanya setuju atau tidak setuju, review and the approval. Dan selain itu juga pada bagian ini adalah mereview anggaran, proses anggarannya, termasuk di dalamnya adalah hasil dari mekanisme pengendalian. Jadi anggaran juga turut direview ya untuk membatasi tindakan. Itu ya adik-adik ya. Kemudian tindakan pertanggungjawaban. Nah, tindakan pertanggungjawaban dalam hal ini bisa berupa tindakan holding employee accountable. Artinya setiap pegawai itu punya tanggung jawab tertentu. Nah, tanggung jawabnya dalam hal ini dibatasi. Ya, dibatasi apa yang di holding ya, yang dipegangnya berdasarkan pada apa yang dipegangnya itulah yang ditindakannya, tidak melebihi dari hal itu. Itu caranya yang namanya disebut dengan action accountability, gitu ya. Termasuk di dalamnya mencakup ya mendefinisikan apa aja tindakannya yang boleh diterima ya atau tidak boleh diterima. SOP-nya jelas gitu kan. Kalau misalnya kasir dia hanya ya kalau misalkan kasir itu hanya menerima uang kemudian membayar uang. Tidak lebih dari itu. Supervisor beda, ya kan? Kemudian juga pemberi kredit beda. Ya, seorang kasir tidak bisa ya mengambil kewenangan pemberian kredit. Ya, karena kewenangannya dibedakan ya. Jadi defining what action are acceptable unacceptable. Selain itu juga mengkomunikasikan atas definisi mulai dari aturan kerja, ya kan kebijakan, ya kan prosedur, kode etik. Nah, ini semuanya dijabarkan terlebih dahulu. Kemudian juga melihat ya, memahami atau juga mengobservasi terkait dengan apa observasinya secara langsung, secara periodik, serta mengumpulkan bukti atas tindakan berupa activity reportnya. Nah, jadi di sini inilah yang merupakan bentuk-bentuk dari action accountability, serta memberikan reward terkait dengan tindakan yang baik, serta memberikan hukuman terkait tindakan yang tidak baik. Kemudian mengurangi tumpang tindih atau disebut dengan redundant, gitu ya. Nah, upaya mengurangi tumpang tindih kewenangan, tumpang tindih jabatan, tumpang tindih action, gitu ya, itu ditandai dengan mekanisme tugas. Ya, jadi mekanisme tugasnya berupa backup ya atas sebuah fasilitas. Nah, ini upaya dilakukan mengurangi tumpang tindih kewenangan ya. Maka ada beberapa pro dan kontra terkait dengan tindakan pengendalian. Yang pro-nya, tindakan pengendalian itu banyak berhubungan dengan tindakan. Yang kontranya hanya berkaitan dengan tugas-tugas rutin. Ya. Kemudian yang pro-nya lagi, tendensinya kepada dokumentasi dan akumulasi pengetahuan, ya artinya organizational memory. Sedangkan yang kontranya berkaitan dengan bertentangan dengan inovasi dan adaptasi. Kemudian juga bertentangan dengan sikap. Nah, itu semuanya hal-hal yang kontra. Yang kontra dari sisi koordinasi efisiensi, karena efisiensi koordinasi di sini mencakup bagaimana meningkatkan kemampuan tindakan, memprediksi tindakan, serta mengurangi jumlah informasi ya yang terkait dengan koordinasi tujuan. Ya. Nah itu. Kemudian secara personel, gimana sih cara mengendalikan secara personel? Karena yang namanya dikendalikan ini kan manusia ya, punya culture, punya latar belakang yang berbeda. Maka cara untuk mengendalikan pengendalian terhadap personel ini ya menjamin bahwasanya perilaku yang dimiliki mereka itu
harus dikontrol secara personel dan juga dimonitoring secara masing-masing tersendiri ya. Dan pengendalian itu masing-masing itu akan otomatis akan dapat mengendalikan budaya serta mutual monitoring. Nah, jadi tindakan personel itu berupa ya yang dapat dikendalikan dan juga yang tidak dapat dikendalikan. Jadi orang yang dikendalikan secara virtual setiap tindakan ya, maka itu akan berdampak ya terhadap kemampuan pegawai dan juga kemampuan sumbangannya terhadap organisasi. Nah ini. Mungkin ada yang mau kita diskusikan, silakan. Boleh-boleh aja ya. Nah, kemudian tindakan personel yang dilakukan, ya untuk membangun tindakan personel yang dilakukan, maka secara alamiah ya berkaitan dengan apa ya berkaitan dengan memiliki memiliki apa yang sesuatu itu dianggap benar serta menemukan ya level kepuasan tersendiri bagi mereka yang menganggap kerjaan itu bagus dan juga kesuksesan organisasi. Maka akan ada label ya, label yang berupa disebut dengan pengendalian pribadi ya masing-masing atau disebut dengan self control, kemudian juga motivasi intrinsik, ya kemudian juga etnik dan juga morality, kemudian juga trust dan juga atmosfer serta loyalitas ya. Ini. Dan kemudian juga implementasi tindakan personel apa dilakukan? Yaitu dengan cara membuat pelatihan. Ya kan kalau udah ada pelatihan, maka akan terbiasa kan, akan mengikuti apa yang dijabarkan dalam pelatihan itu. Serta menseleksi orang yang tepat pada penempatan jabatannya, serta mendesain pekerjaannya sesuai dengan sumber daya yang dimiliki. Tiga hal itu kan. Tiga hal inilah yang disebut dengan implementasi pengendalian personel. Nah, ya. Nah, kemudian kalau budaya gimana dikendalikan? Nah, budaya bisa dikendalikan ya dengan cara ya mutual monitoring tab. Ya artinya tekanan sosial dibatasi ya atau juga kelompok-kelompoknya dibatasi, nilai-nilainya diatur. Dan pengendalian culture di sini secara efektif disebabkan karena manajer dalam sebuah grup memiliki level emosional tersendiri ya, atau juga perasaan tersendiri antara tanggung jawab satu dengan yang lainnya ya. Jadi pengendalian cultural meliputi tradisi ya kan, norma, kepercayaan, ideologi ya kan, sikap, attitude, kemudian juga keyakinan, ways of behaving. Nah, untuk menciptakan budaya, maka diterapkan yang namanya etika ya, atau disebut dengan code of conduct. Jadi code of conduct itu meliputi etika, kemudian tata kelola, kemudian pemahaman atas visi misi. Kemudian juga secara formal dokumen itu berkaitan dengan komitmen ya kepada para pemangku kepentingan dan juga berkaitan dengan aturan fundamental ya. Nah, itu mengatur kode etik ya. Selain kode etik, reward juga ya. Jadi kalau sudah diberikan reward, rewardnya capaiannya indikatornya dari profit sharing ya kan, employee ownership ya kan, atau juga cultural control. Nah dari itulah ya dapat mengendalikannya. Selain itu juga cakupannya meliputi intra-organisasi ya, artinya menelisik di dalam organisasi itu terkait dengan sosialisasi secara individual dan juga secara organisasi terkait dengan keyakinan dan juga tujuan dan juga perspektif dan juga mengindikasikan apa ya keseluruhan organisasi dan tiap-tiap unit organisasi ya serta cakupan budaya di sini meliputi secara fisik dan juga tatanan sosial termasuk di dalamnya berupa rencana pegawai
ya, rencana interior ya. Jadi ruangan itu juga berpengaruh. Warna cat juga berpengaruh. Warna baju juga berpengaruh gitu ya. Dress code-nya dan juga istilah-istilahnya ya. Nah, itu caranya kita mengendalikan. Kemudian suara ke atas, tone at the top. Jadi kepada level atasan harus mencakup pada budaya yang diciptakan serta pentingnya perilaku dan juga yang mendukung dengan dan juga pengendalian terhadap orang-orang ya itu selalu berkaitan dengan hal-hal tertentu dan juga secara relatif punya dampak dua sisi ya atau juga harmful side effect dan juga secara relatif menimbulkan biaya atau disebut dengan biaya yang rendah ya low out of pocket cost. Maka pengendalian yang jarang ya cukupnya meliputi ya tindakan action dan juga tindakan hasil. Nah, itulah ya adik-adik sekalian terkait dengan beberapa bagaimana caranya mengendalikan personel dan juga mengendalikan budaya. Jadi bukan bukan berarti budaya itu tidak bisa dikendalikan. Nah, udah kita lihat tadi bagaimana apanya ya bentuk-bentuk pengendalian yang dilakukan terhadap culture. Ya mungkin ada yang mau diskusi silakan. Izin bertanya, Prof, Ya baik. terkait mengenai culture control itu bagaimana ya, Prof ya? Kontrol budaya dalam mempengaruhi norma perilaku dalam sebuah organisasi itu mengapa penting gitu untuk memperhatikan aspek ini dalam manajemen kontrol. Ya. Ya, jadi yang namanya kontrol budaya ini penting disebabkan ya kan yang namanya norma, yang namanya nilai tiap-tiap orang itu beda. Ya, karena norma orang Malaysia dengan orang Indonesia, apalagi orang Jepang, gitu kan, itu udah pasti berbeda, nggak sama. Kalau kita bawa norma Indonesia ke Jepang, tentu saja berbeda. Apalagi dari sisi perusahaan. Nah, terbawa terbawa pada organisasi kan perusahaan. Ya, maka hal itu harus dikendalikan. Ya kan, hal itu harus dikendalikan dengan berbagai langkah tadi, ya kan, diantaranya code of conduct, ya kan, group based reward, atau juga intra organizational transfer, pembatasan secara fisik, ya, dan juga tidak sembarangan berbicara kepada atasan, ya. Nah, itulah langkah ya, karena norma itu bawaan manusia, hal yang alamiah ya pada tiap manusia dan pada tiap manusia itu berbeda-beda norma yang dianut serta filosofinya berbeda, prinsipnya berbeda, kan? Tetapi karena menyangkut visi dan misi perusahaan, maka semuanya itu harus sama, ya, harus mendukung. Itulah dia. Silakan. Prof, izin bertanya, Prof. Ya, deh. Ah, kan tadi ada beberapa pendekatan ya, ada physical control dan cultural control ya, untuk Ya, mengontrol sebuah organisasi gitu. Dari beberapa kontrol itu, mana yang kira-kira lebih penting ya, kira-kira Pak ya? Maksudnya, apakah physical control dulu kita terapin, atau cultural control dulu gitu, Pak? Atau mana ya, mungkin yang lebih ah, diutamakan untuk perusahaan itu, Pak? ya. Jadi yang paling penting itu adalah physical control. Ya, karena otomatis kan ketika akses fisik dibatasi, gitu kan, maka passwordnya udah beda, ya kan, kemudian juga kuncinya udah beda, ya kan, seorang pegawai nggak bisa membuka kunci yang lain atau passwordnya juga berbeda, maka otomatis dianggap pelanggaran ya apabila memiliki kunci yang orang lain miliki. Nah, tentu saja kalau dari sisi keefektifan menurut saya ya pembatasan secara fisik dulu gitu ya. Misal ya kan ATM gitu kan. Ya setiap orang punya ATM gitu kan. Ya kan maka sebelum masuk itu tidak semua orang walaupun punya kartu yang sama ya tetapi passwordnya berbeda kan artinya itu udah dikunci gitu ya sudah punya akses fisik yang berbeda ya artinya pengendalian fisik lebih relevan dibanding dengan pengendalian administratif di mana pengendalian administratif itu menjelaskan SOP-nya ya menjelaskan pemisahan kewenangannya sudah ditetapkan terlebih dahulu jadi yang paling efektif itu ya pengendalian fisik ya dan hasil riset-riset juga menunjukkan ya model pengendalian fisik itu ada in-depth ya kan, in-depth physical gitu kan, atau juga open physical itu kan ada ya.
dalam beberapa riset semuanya riset-riset tersebut menunjukkan signifikan ya beberapa pembatasan itu. Saya kira itu. Silakan. Ya, terima kasih keaktifan dari perkuliahan kita ini dan nantinya kita lanjutkan ya di minggu depan, jadi sekalian. Terima kasih, saya kira itu saja dan kita lanjutkan minggu depan ya. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. wabarakatuh. Selamat siang, Prof. Ya, baik, boleh meninggalkan ruangan ya.